pertanyaan, beberapa pertanyaan ya. Eh, jika salah satu tujuan dari pertemuan ini adalah instrumen pemantauan begitu. Nah, kira-kira instrumen pemantauan semacam apa yang bisa disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman dari bawah dan, dan itu memberikan keleluasaan hak dan keleluasaan bagi warga biasa untuk memveto kehadiran suatu proyek atau program pembangunan tertentu. Pertama berangkat dari pengalamannya Bung Jamil sendiri ya di tapak-tapak kerja advokasinya. Mungkin itu uh, satu hal. Terus kedua, apa sebenarnya keterbatasan dari ini balik ke FKI sedikit ya. Apa keterbatasannya? Dan kalau dia memiliki keterbatasan itu, kemudian kekuatan-kekuatan atau alternatif semacam apa yang sebenarnya kita punya dan dapat didorong untuk menjadi alternatif si FPSC-nya itu sendiri. Pertanyaannya mirip-mirip. Kira-kira itu, Bung Jamil, yang tadi sempat kepikiran. Terima kasih. Kalau ada kawan-kawan lain ingin menambahkan pertanyaan, silakan juga. Ya, Trisna, apakah Trisna bisa kesambung? Tris? Izin aku baru masuk lagi. Eh Iya. Ya, Kak Trisna. ya, sudah bisa terdengar. Eh tadi aku soalnya Bang Habib apa tidak terlalu jelas aku dengar suaranya. Jadi apakah Bang Jamil sudah bisa menangkap pertanyaan dari Bang Habib? Halo, Bang Jamil masih. Oh, Bang Jamil keluar. Oh, tidak ya, belum ya. Halo, Bang Jamil. Sepertinya karena musim hujan ya ini ya, jadi banyak jadi agak sulit sinyal di semua tempat. Kembali ke Bang Habib. Sepertinya Bang Jamil eh, tidak mendengar kita. Halo, Bang Habib juga? Ya, 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 oke, oke. Oke. Kayaknya Bung Jamil belum ini ya. Yang aktif di Zoom itu yang dari laptopnya kayaknya. Tadi Pak Iswardi ingin merespon atau menanggapi. Pak Iswardi boleh open mic dulu, silakan. Dia masih rapat. Sebentar baru kasih komentar. Dia masih rapat. Oh begitu. Ya, 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 sudah. Oke, ini berarti kita nunggu Bung Jamil dulu ini. Nah, Aku coba terus kita menghubungi ada waktu ya. sampai jam berapa hari ini? Waktu kita sebenarnya sampai jam 1 ya, teman-teman. Satu atau satu sebentar. Kalau bisa sampai Sampai jam 1 dulu. Oke, Jam berapa? nggak apa-apa lah biar ini ya, biar besok aja kita kalau ini Jamil bilang besok. tidak dengar pertanyaan. Oh iya, Oh, oke, sudah begitu, masuk. begitu. Oh siap. Sudah masuk. Iya, oh, oke, saya ulangi lagi, Bung Jamil. Pertanyaannya begini. Eh, dari apa ya? Tadi kan FPIC itu
memiliki banyak kelemahannya gitu ya secara formal gitu. Nah kemudian alternatifnya apa gitu, kekuatan-kekuatan yang bisa tadi misalnya kan ada hak informasi dan seterusnya. Kalau dikumpulin rute apa namanya, rute melakukan pengaduan dan seterusnya, rute untuk melakukan penolakan di aspek ini ngomongin legalnya gitu ya. Kalau disusun secara runut itu apa aja gitu, ke apa aja dan kemana aja. Nah itu pertama. Terus kedua, kemudian kalau pengen bikin instrumen pemantauan, tahapan-tahapannya yang perlu dipenuhi apa aja juga begitu. Kalau orang kampung sendiri pengen bikin instrumen pemantauan, tadi kan sudah disepil tuh sama Abu Jamil tuh di PPT. Nah, saya juga pengen belajar yang lebih detailnya seperti apa begitu. Apakah terdengar dengan jelas pertanyaannya? Gimana tadi pertanyaannya? Parah sinyalnya. Iya, di kota padahal ini di Bogor. Nggak, Apa coba ditulis diulang lagi, saja? ini sudah Iya, iya. aku masih Eh, ini. Tahapan-tahapan menyusun instrumen pemantauan itu apa aja dan muatan-muatannya apa aja. Terutama tadi Bung Jamil kan udah sepil apa ya, memberitahu ini nih kata kayak yang bisa dipakai untuk bikin instrumen penelitian tadi pas menampilkan PPT gitu ya, pertama. Terus kedua, apa yang bisa kita lakukan ketika FPIC itu sendiri dan berbagai mekanisme pengaduan lainnya itu mengandung, jika instrumen FPIC dan berbagai dokumen pengaduan itu memiliki kelemahan dan keterbatasan, apa alternatif yang bisa kita lakukan di jalur-jalur yang sifatnya juga formal begitu. Ini bukan dalam rangka kemudian mengabaikan yang non Oke, formal ya. gitu ya. Aha, aha, ya. Oke, saya dapat ini poinnya ya. Pertama, sebenarnya memang ada banyak keterbatasan, tapi kalau di kami itu sebenarnya punya instrumen ya untuk mengukur yang sangat berguna bagi orang biasa itu untuk melihat hak-hak mereka di sebuah industri tambang dan panas bumi baru yang kami sudah bikin itu dalam bentuk buku saku sebenarnya yang bisa sangat praktis digunakan oleh warga, termasuk tindakan-tindakan yang apa yang harus dilakukan dan bagaimana membalas tindakan perusahaan itu ada nanti mungkin bisa saya bagikan ya ke teman-teman setelah obrolan ini selesai gitu. Nah, tapi yang menjadi penting kemudian ketika itu instrumen dilabrak, dilanggar, apa yang penting untuk kita lakukan kan gitu. Nah, kami di Jatam biasanya membagi itu dalam 4 sampai 5 tahapan. Nah, ketika hak-hak dasar yang nanti teman-teman bisa lihat dalam buku saku ya, yang akan saya bagikan juga ya, ya itu bonus lah bagian dari agenda ini kan. Nah, yang pertama itu kita ada proses yang namanya tahap persiapan, yaitu kita menyiapkan segala sesuatunya memang secara senyap. Kalau dulu seorang guru agraria yang saya bilang ya, dia selalu mengkritik itu agenda masyarakat sipil dan bahkan mentertawakannya. Kalau teman-teman saya ini sudah pasti sangat kenal, namanya Pak Gunawan Wiradi kan, almarhum gitu. Apa yang ditertawakan oleh Pak GWR adalah keanehan dari sekelompok orang yang mengaku masyarakat sipil. Keanehannya adalah ketika mereka ingin melakukan sesuatu, ingin melawan gitu, kajiannya belum dalam, datanya belum lengkap, tapi deklarasi perlawanan di depan.
ujungnya adalah apa ya? Semua pihak lawan tahu dong apa semua rencana kita yang itu sama seperti halnya kekalahan yang dituturkan di depan. Nah, sehingga ya semua sesuatu harus dipersiapkan dengan sangat rahasia. Toh mafia itu juga melakukan merampas tanah kita kan dengan cara-cara yang sangat rahasia, bahkan kita nggak tahu caranya, tiba-tiba terbit izin kan gitu. Itu yang tahapan pertama, harus kajian mendalam, kelengkapan, keakuran, dan data dan informasi seluruhnya harus disiapkan secara senyap dan rahasia. Nggak boleh deklarasi, ngapain deh apa-apaan deklarasi gitu kan, biar keren gitu, nggak penting gitu sebenarnya. Tapi beberapa orang penting untuk apa bahan untuk sosmed dan sebagainya. Saya kira itu yang banyak membuat kita celaka. Nah, lalu yang kedua, memang kita benar-benar membangun itu teori kasusnya, dalil-dalilnya dibangun, yang kita periksa hak-hak kita yang mana sih yang dilanggar, apakah hak atas informasi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas tanah, gitu-gitu kan. Itu yang penting untuk kita verifikasi betul. Dan verifikasinya nggak bisa dari Jakarta kemudian diverifikasi di OBI, nggak bisa. Harus ke sana verifikasi langsung, verifikasi faktual harus di lapangan langsung. Nah, informasi yang berpeluang kita apa, yang beresiko bagi kita apa, juga itu harus diverifikasi semua. Lalu opsi lain yang terbuka apa saja. Nah, dalam prosesnya ini harus partisipatif, dan kita harus sadar betul bahwa sebuah agenda kita ini tidak murah, mahal dia. Jadi harus dipikirkan lumbung dana juangnya di mana, kan gitu. Karena bisa saja sangat panjang, dan timnya harus dibagi ya. Ada tim inti, ada tim lingkar kedua dan ketiga gitu. Nah, tim inti harus benar-benar yang solid kan gitu. Yang tidak mungkin ada pengkhianatan, tapi kalau ada pengkhianatan harus dikeluarkan. Nah, lalu yang ketiga itu kita menyiapkan tahapannya. Apakah kita akan melakukan pengaduan atau pelaporan atau komplain macam-macam kan. Bisa dengan surat, bisa diam-diam, bisa dengan aksi massa, pendudukan dan seterusnya. Boikot dan sabotase juga ya biasa aja dilakukan itu kan. Atau justru mempersiapkan pengaduannya lewat pengadilan, kan ada juga yang memilih jalur itu. Nah, yang penting kita siap untuk itu. Lalu ya dalam proses itu kita harus, langkah keempat ya, kita harus memperhitungkan agenda dan rencana lawan. Bagaimana mereka mengintervensi gerakan kita, mengganggu performa kita, membatalkan bukti-bukti kita gitu kan. Atau melibatkan mafia peradilan atau mafia di ruang-ruang di luar pengadilan, itu juga kita harus pikirkan, termasuk aksi kita biasa juga dibikin aksi tandingan kan gitu, itu sangat biasa. Nah, itu harus difikirkan semua. Ketika rencananya udah matang ya harus dieksekusi gitu aja sebenarnya cara sederhananya ya, tapi akan sangat rumit kalau kita nanti mempraktekkan ini. Dan di luar yang saya sampaikan banyak lagi variabel-variabel yang sangat penting untuk dihitung ya, hal khusus, kehususan tapi yang tadi ya pola umum saja. Nah, sehingga kesimpulannya kan tidak mungkin kita lakukan sendiri kan, harus bersama-sama, dan harus juga melibatkan orang yang memang punya kualifikasi dan keahlian tertentu kan gitu, sehingga berbagi perannya begitu. Di tengah sinyal yang buruk, saya juga di 13
bentar lagi 5 menit lagi ada agenda yang lain juga yang harus Zoom-nya sama lah ya kan, HP-nya cuma satu soalnya. Ini laptop agak kacau untuk Zoom soalnya. Sinyalnya lebih berat kayaknya pakai laptop ini. Oke, Bung Jamil, terima kasih banyak. Ya, eh, mungkin tidak apa ya, tidak ada hal yang bisa saya coba rangkum dari diskusi ini gitu. Kita punya waktu berapa? 10 menit lagi mungkin kali ya, atau 15 menit lagi kali ya, Tris. Nah, karena berhubung Bung Jamil ada acara lain, jadi diskusi dengan Bung Jamil mungkin berakhir sampai di sini dulu. Jadi kita yang saya dan Trisna akan memandu sedikit saja gitu ya. Kalau Bung Jamil ingin keluar dari Zoom silakan. Kita akan lanjut sekitar 15 menit untuk coba mengunyah-ngunyah dan mencerna apa-apa yang tadi sudah didiskusikan baik dengan Bung Yance maupun dengan Bung Jamil. Nah, Trisna mungkin saya persilakan kepada Trisna apa yang bisa kita obrolin dalam waktu yang singkat. Terutama pertanyaannya sederhana sebenarnya, seperti yang kemarin. Apa yang merasa kita sudah dapat pelajari dari 2 diskusi hari ini? Nanti mungkin ada 2 perempuan dan 2 laki-laki untuk ini ya, menyampaikan apa yang merasa dipelajari dan mungkin juga berguna bagi kerja-kerja di kampung masing-masing, di kasus masing-masing. Silakan, Tris. Oke. Berarti ini langsung seperti ini ya, Bang. Kayak penutupnya begitu ya. Oke. Iya, betul. Ya. Saya pikir memang karena satu harian ini kita sangat punya permasalahan mengenai jaringan, sehingga saya pikir memang saya pribadi tadi tidak terlalu 100% mendengar karena ada bagian-bagian yang terpotong karena tidak terdengar dan jadi saya pikir hari ini kita tidak mungkin. Hari ini saya minta untuk teman-teman atau dua orang yang bisa berbagi. Tadi kendala, walaupun di tengah ada internet, apakah teman-teman bisa berbagi tentang yang didapatkan, atau justru Tris, suaramu gimana nih hilang, Tris. dengan kira-kira? Oh iya, astaga. Astagfirullah. Oke, boleh ya teman dua orang yang bisa berbagi tentang kira-kira setelah mendapatkan pemahaman lah ya, pencerahan, kira-kira apakah ada yang teman-teman pikirkan atau apa yang kira-kira berhasil kita dapatkan dari kedua narasumber kita siang hari ini. Mungkin 1 atau 2 kalimat seperti itu supaya bisa jadi hari ini kita tetap bisa belajar satu atau 2 hal yang bisa kita endapkan untuk besok di dalam acara RTL kita gitu, karena dua narasumber ini juga memegang peranan penting bagaimana kita bisa menghubungkan antara kasus yang kita alami dengan pengetahuan yang diberikan oleh narasumber. Saya izin satu orang bapak dan 1 orang ibu untuk bisa berbagi kepada kita untuk siang hari ini. Sore ya di sana. Di Boleh saya? Maluku
Dan Tris, silakan halo. silakan Pak Utan. Ya, ya Pak Utan, silakan Pak Utan. Bisa dengar Boleh saya? saya? Ya, boleh Pak Utan. Silakan Pak Utan. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Jamil. Sangat bagus sekali dan memang mantap lah itu ya. Hanya memang Pak Jamil persoalan yang berkaitan dengan ini tadi biasanya kita eh, kalau mau ikut misalnya dalam perencanaan Pemda itu memang kita jarang mau dilibatkan masyarakat, terutama yang kritis-kritis. Jadi yang mampu mengkritik itu biasanya mereka tidak mau melibatkannya. Dan itu pun baru pada rakor di kecamatan dia. Nah, setelah di kabupaten eh, jarang diundang gitu untuk menyusun program apalagi dengan RT RW. Ada kabupaten di Kalimantan Barat ini saya tidak mau nyebutnya, bahkan dia punya peta tata ruang itu disimpan bapedanya ke dalam lemari, Pak. Jadi dikunci lalu kita mau minta seperti apa tata ruang kota atau kabupaten itu dia tidak mau kasih. Lalu kita bilang ada undang-undang tentang transparansi, mereka juga tidak menghiraukan barang itu gitu. Kemudian begitu juga kita kalau mau mendapatkan data-data yang berkaitan dengan misalnya tadi bagaimana tentang lingkungan, hasil penelitian lingkungan atas proyek-proyek baik tambang, kalau di Kalbar ini tambang bauksit sama perkebunan kelapa sawit. Itu eh, susah sekali kita untuk dapat gitu. Walaupun kita kenal dengan kepala bapedanya, kepala dinasnya, bahkan bupatinya kenal, tetapi mereka selalu bilang bahwa itu adalah rahasia dokumen pemerintah gitu. Jadi memang di daerah-daerah eh, tidak seperti yang memang kita bayangkan gitu. Nah, kemudian mereka sangat pelit dengan data-data, lalu mereka kan belum juga mengisi di database-nya gitu. Jadi ketika kita mau mencari di database-nya juga tidak lengkap, Pak. Jadi memang susah gitu. Lalu kita mau tak mau memang bergerak dari masyarakat, tetapi biasanya kalau di lokasi perkebunan dan pertambangan itu pengurus adat kalau di masyarakat Dayak ini pengurus adat, kemudian kepala desa, eh, kepala dusun itu sudah di apa namanya sebelum buka kebun itu mereka dibawa keliling ke daerah-daerah yang memang hasil kebunnya sangat bagus gitulah ya, yang sudah dikondisikan gitu. Sehingga ketika pulang, nah ini menjadi corong-corong mereka gitu. Nah nanti kalau dia tidak lagi jadi kepala desa, mereka jadi pengurus koperasi di kebun itu, seperti itu. Jadi dibuatnya seperti itu. Nah ini yang memang susah kita mau mendapat data-data konkret yang berkaitan dengan hal-hal ini. Sebab kalau kita bilang ke dinas perkebunannya kita minta ini, contoh misalnya yang kasus LSKM dengan PT Sampurna itu, kita minta eh, apa namanya peta LSKM, jadi seolah-olah kita ini belum dapat dari Kanwil ATR BPN Provinsi, kita mau tanya kepada Dinas Perkebunan, kita mau minta dia hanya nayangkannya aja ke kita gitu. Jadi dia tidak mau kasih ini rahasia dan perlu koordinasi dengan pimpinan dan kita bahas itu tidak. Nah, kalau seperti itu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan Pak Jamil seperti yang selain yang Bapak katakan tadi? Karena memang di suatu daerah kan tentu ada perbedaan-perbedaan yang mereka berusaha membentrokkan antar kita dengan masyarakat kita gitu. Terima kasih itu saja.
Oh izin Pak Utan. Pak Utan mau nanya tadi. Saya pikir karena tadi udah sempat mau ditutup. Dan Bang Jamil kayaknya udah ini Pak. Udah oke, tapi nggak apa-apa. Ya kayaknya Bang Jamil sudah keluar. Bener Hah, ya? Iya, untuk oke. PR kita aja. Jadi artinya itu Ya, untuk PR bersama supaya nanti sama-sama memikirkan apakah di daerah lain sama seperti yang saya katakan, sehingga kesulitan kita kan kalau kita mau mendapat data konkret soal misalnya soal lingkungannya belum ada dan sebagainya ini kan sangat susah kita dapat. Itu saja. Tapi benar saya Pak. lihat materi hari ini sangat bagus sekali ya, apalagi tadi dari Pak yang pertama tadi, kemudian didukung dengan Pak Jamil yang orang praktisi. Ini mungkin nanti di dalam proses penuangan kita ke dalam anu kita gimana gitu. Lalu mungkin JKLPK memang perlu membuat salah satu sektor eh, hukum kayaknya ini yang karena saya melihat kasus-kasus LPK kita ini sudah banyak bersinggungan dengan ini supaya memang konsen untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum yang ada di daerah-daerah sehingga memang seperti yang disarankan Pak Jamil tadi bahwa bagaimana kita gotong royong bersama-sama untuk mempublikasikan kasus-kasus ini secara nasional mungkin orang akan kikuk gitu dengan persoalan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Utan. Memang salah satu yang juga RTL kita yang saya pikir sangat penting adalah kita untuk membangun jejaring karena satu eh, jejaring untuk terkait isu hukum dan ya seperti untuk respon-respon cepat begitu kan. Saya di Kalimantan, Pak Utan dipanggil, tapi kita tidak menemukan satu pengacara pun di sana yang bisa menolong untuk merespon, menolong untuk respon-respon yang seperti itu gitu. Jadi memang kita harus memikirkan bagaimana cara kita bisa mencari jejaring untuk hal-hal yang kemungkinan ke depan juga akan semakin bertambah dan yang ya dan juga mengenai bagaimana mengakses akses terkait kebijakan yang ditutupi eh, ya memang kita harus juga mencari orang-orang dan lembaga-lembaga yang terpercaya untuk bisa berkolaborasi bersama seperti itu. Siap, terima kasih Pak Utan. Ada lagi satu orang perempuan saya pikir untuk bisa berbagi mengenai apa yang didapat hari ini. Oke, saya mau satu dari apa ya? Dari Kak Yudit boleh? Kak Yudit boleh kita minta waktunya untuk bisa berbagi dengan kita. Sebenarnya KSPPM ini juga belakangan ini juga sedang mengalami ini ya teror salah satu staf KSPPM dikirimi burung dengan yang mati seperti itu dan kemungkinan hal-hal yang seperti ini juga akan banyak seiring kerja-kerja lembaga dalam menangani kasus-kasus terkait sumber daya alam dan memang kita harus memikirkan terus bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bersolidaritas, tetap bisa punya kekuatan lebih karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyelesaikan persoalan. Wah, sepertinya terlempar ya, Kak Yudisti. Oke, baik, baik. Baik, saya pikir sekian dulu Bang Habib, begitu yang bisa kita diskusikan hari ini mungkin bisa untuk setiap apa. Oke.
aku pikir nanti kita akan sama Bang Habib untuk membicarakan bagaimana instrumen tersebut dan juga mungkin kalau ada apa ya melalui WhatsApp gitu ya. Jadi kayak apa ada pertanyaan pribadi seperti itu untuk bisa dijawab. Siap. Kalau begitu, terima kasih teman-teman. Maaf juga untuk kendala internet yang terjadi di antara kita. Ya berharap kita juga bisa tetap semangat besok. Ada poin yang penting juga untuk kita lakukan bersama besok. Semoga Ya. juga teman-teman bisa istirahat. Oke, saya akan tutup. Terima kasih.